Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin. وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Yang berbahagia sama-sama kita hormati para asatidz, para guru, para ustadzat, wabil khusus Ustadz Ihsan, yang sama-sama kita muliakan, ketua yayasan dan tentunya seluruh pengurus dan jajaran, serta tidak lupa untuk seluruh hadirin hadirat yang hadir di tempat mulia ini, di masjid mulia ini, dan juga bagi yang tentu yang tidak hadir yang dimanapun berada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya, ampunannya, ridhonya untuk kita semuanya. Yang sakit Allah sembuhkan, yang sedang punya kesulitan Allah berikan jalan keluar kemudahan, yang punya hajat keinginan Allah kabulkan. Amin, Allahumma amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jamaah Masjid Syafana yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tema kita insya Allah pada kesempatan pagi ini sebagaimana yang diminta oleh panitia berkaitan dengan hak-hak juga kewajiban suami dan istri. Sebelum ke sana kita lihat terlebih dahulu betapa agama kita sangat mengagungkan dan mengistimewakan pernikahan. Oleh karena itu Bapak Ibu ya, kalau kita lihat dalam ayat Al-Quran atau sabda Rasulullah SAW, betapa Islam sangat mengagungkan, memuliakan pernikahan dan orang-orang yang sudah menikah. Misalnya dalam Al-Quran, saking agungnya pernikahan sampai Allah dalam surah Ar-Rum mengawalinya dan menjadikannya sebagai di antara tanda kekuasaan Allah. Wa min ayatihi an khalaqakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Ini dalam ayat ini Allah mengawali ketika berbicara tentang berkaitan dengan pernikahan dengan dan di antara tanda kekuasaan Allah. Wa min ayat. Dan kata para ulama dalam Al-Quran ketika Allah mengawali firman-Nya dengan wa min ayatihi, ini menunjukkan bahwa yang akan disampaikannya sesuatu yang sangat agung dan luar biasa. Yang diantaranya adalah pernikahan. Bahkan dalam ayat yang lain, ketika Allah berbicara tentang pernikahan, saking Allah menganjurkan dan mengagungkan pernikahan ini, sampai Allah berjanji, orang-orang yang hendak menikah dengan niat mulus karena Allah, dengan niat menjaga kehormatan dirinya, kalau dia kurang dari segi harta, Allah berjanji akan membuat dia kaya. Dalam surah An-Nur Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Sampai demikian kan. Ayo nikahkanlah, nikahkan yang sudah waktunya, yang sudah ada calonnya, yang sudah memungkinkan semuanya. Lalu kata Allah, kalau seandainya mereka fakir, mereka miskin. Dalam ayat ini Allah mengatakan fakir bukan hanya miskin. Karena mayoritas ulama fakir ini lebih miskin dari orang miskin. Kalau seandainya dia ini fakir, yughnihimullahu min fadli. Allah yang akan mengayakan, akan membuat dia kaya, mencukupkan. Belum dengan sabda Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW mengatakan, an-nikahu sunnati. Nikah adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak menyukai sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Oleh karena itu Ibnu Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal dengan seorang faqih, juga termasuk yang banyak meriwayatkan hadis,
Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, kalau seandainya aku mengetahui sore ini aku akan meninggal dunia dan aku belum menikah, maka aku akan menikah terlebih dahulu agar aku menghadap Allah dalam keadaan tidak membujang lagi, dalam keadaan aku sudah menikah. Sampai demikian. Sampai Mu'adz bin Jabal juga mengatakan agungnya pernikahan dalam agama kita. Kata Mu'adz bin Jabal, salatul mutazawwiji khairun min arba'ina salatan min ghairihi. Salatnya orang yang sudah menikah itu 40 lebih baik daripada salatnya yang belum menikah. Sampai demikian luar biasa. Allah mengagungkan, mengistimewakan pernikahan dan orang-orang yang menikah. Sampai ada dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih, saking agungnya pernikahan. Suatu hari iblis mengumpulkan semua tentaranya, semua setan-setan bawahannya. Ditanya satu-satu, siapa, apa yang telah kamu lakukan? Ayo, satu-satu lapor. Satu mengatakan, wahai iblis, Tuhan, saya bisa menggoda orang untuk dia minuman keras. Kemudian kata iblis, la syai'a, enggak apa-apa. Itu biasa saja. Yang lain, wahai iblis, saya bisa menggoda orang untuk berbuat begini-begini yang dilarang oleh Allah. Kata iblis, tidak ada apa-apa. Yang lain, terus demikian. Sampai datang salah satu bawahannya, salah satu anak buahnya mengatakan, wahai ketua, wahai iblis, saya bisa memisahkan antara pasangan suami istri yang tadinya bersatu kemudian dia bercerai. Mendengar itu kemudian iblis mengatakan, ini baru yang luar biasa, sambil memeluknya. Padahal minuman keras jelas haram, berzina jelas haram, mencuri jelas haramnya. Sementara kalau cerai suami istri, bisa hukumnya mubah, bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya haram, bisa hukumnya makruh. Tapi kenapa iblis begitu bahagia ketika seseorang, ketika anak buahnya bisa menggoda suami istri sampai cerai daripada yang jelas melakukan dosa? Kata para ulama di antara Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan kitabnya Fathul Bari, karena umumnya pertama satu agungnya pernikahan. Ini agungnya pernikahan. Yang kedua, ketika seseorang sudah bercerai suami istri, banyak mafsadat yang lebih besar daripada hal-hal yang lain. Anak terlantar misalnya, istri kemudian mohon maaf suami istri akhirnya melakukan yang tidak diinginkan karena umumnya godaan kepada janda dan duda lebih besar. Kemudian hal-hal yang lainnya akibat-akibat yang tidak baik. Ini semua menunjukkan agungnya pernikahan. Ketika seseorang sudah menikah, seorang bapak mengatakan saya nikahkan putri saya si fulana binti fulana dengan anda wahai bapak wahai mas ini dengan mas kawin sekian. Saya terima putri nikahnya putri bapak untuk diri saya dengan mas kawin sekian. Selesai akan pernikahan. Apa kata para ulama? Asarnya, bekasnya, pengaruhnya, implikasinya seakan tadi. Maka implikasinya ada beberapa hal. Satu, halalnya untuk berhubungan badan. Yang kedua, adanya at-tawarus, saling mewarisi. Kalau salah satunya meninggal dunia, istri atau suami mendapatkan harta warisan dari pasangannya. Itu. Yang ketiga, adanya nasab, keturunan dengan anaknya yang dilahirkan tadi. Anak yang dilahirkan sah dinasabkan kepada bapaknya. Dan sah dia adalah anak dari ibunya, dari istri si bapak tadi. An-nasab, at-tawarus, halalnya untuk berhubungan badan. Yang berikutnya setelah akadnya tadi aku nikahkan, akad pernikahan tadi apa? Adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Lalu apa artinya hak dan apa itu kewajiban? Hak itu adalah kata para ulama sesuatu yang harus kita dapatkan. Kalau kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan, kita laksanakan. Kewajiban kita apa? Kewajiban kita misalnya beribadah kepada Allah. Atau kita misalnya yang bekerja, kita bekerja, kewajiban kita mengajar, misalnya bagi guru. Mengajar dengan baik, kewajiban kita. Apa haknya guru? Mendapatkan imbalan misalnya. Mendapatkan gaji misalnya. Bekerja ke kantor pun demikian. Ada hak, ada kewajiban. Maka hak adalah sesuatu yang harus diterima. Sementara kewajiban sesuatu yang harus ditunaikan. Dalam agama kita, dalam Al-Quran misalnya, Allah banyak menyinggung bahwa kewajiban harus didahulukan daripada hak. Jadi jangan orang tiba-tiba nuntut haknya, kewajiban dan dilakukan. Tidak.
Laksanakan apa dulu? Kewajiban dulu, baru hak berikutnya. Makanya misalnya Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang melaksanakan kebaikan, kewajiban dulu. Apa balasannya? Yarahu, hak bagi dia akan mendapatkan balasannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ayat yang lain, misalnya, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau perempuan, beramal saleh itu kewajiban dulu. Apa haknya yang akan didapatkan oleh dia? Allah akan memberikan kehidupan yang baik untuknya. Maka kewajiban selalu lebih dahulu, hak kemudian belakang. Kata para ulama, hak dan kewajiban dikaitan dengan pernikahan, khususnya kita lihat pertama, haknya seorang istri. Kalau haknya istri berarti kewajiban siapa ibu? Suami. Jadi kalau haknya istri berarti kewajiban suami. Haknya suami berarti kewajiban istri. Baik. Apa haknya seorang istri berarti kewajiban suami. Kewajiban apa? Yang pertama membayar mas kawin. Bawa mas kawin. Mas kawin ini harus. Bahkan kata para ulama, misalnya dalam Al-Quran mengatakan dalam surah An-Nisa, Allah menggunakan fi'il amr. Wa atun nisa saduqatihinna nihla. Berikan kepada istri apa? Saduqatihinna. Saduqidanya mas kawin. Ayat yang lain misalnya. Fankihuhunna bi'izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf. An-Nisa ayat 25. Ujurahunna di sini maksudnya mas kawin. Maka para ulama mengatakan orang yang menikah kemudian membayar mas kawin, maka mas kawin ini hak mutlak milik siapa? Istri. Dan kewajiban suami. Bahkan kalau ada begini orang, ini salah fikih, datang, mas saya mau menikah, pak saya mau menikah putri bapak, tapi saya nggak punya mas kawin misalnya, nggak apa-apa nikahkan saja. Tapi tetap dia harus membayarkan mas kawin. Namanya maharnya mahar mithil. Atau bila boleh juga dihutang. Saya nikahkan, saya bernama dengan bapak dengan mas kawin misalnya 100 juta ngutang. Apa-apa. Ngutang nggak apa. Kalau seandainya misalnya nggak ngutang atau setengah 50 juta, 20 juta kontan, sisanya ngutang, boleh. Kalaupun gak disebutkan dalam akadnya, saya nikahkan putri saya yang bernama Neng ini dengan Anda, yang bernama Pak ini dengan Mas, tidak disebutkan mas kawinnya. Karena Allah Ta'ala, saya terima, maka jatuhnya mahar mithil namanya. Apa mahar mithil? Lihat kakaknya yang perempuan tadi atau adanya berapa mas kawin. Dan ini perlu bapak-bapak ini, khususnya bapak-bapak yang punya anak laki-laki. Di kita terkadang Masya Allah, Indonesia itu paling the best, istri wanita Indonesia itu. Menikah itu paling murah mas kawin. Di orang-orang Arab kalau menikah, mikirnya maka orang Arab itu nikahnya umurnya panjang-panjang. 40 tahun, masukkan panjang-panjang. Tua-tua. 40 tahun menikah. Kenapa? Ngumpulin mas kawin. Di Indonesia, Masya Allah, dengan apa? Mas kawin seperangkat alat sholat juga jadi. Tapi ya jangan begitu bang. Karena perempuan ini, kata para ulama, maka paling baik apalagi ya. Ketika kita ingin menikahi seorang istri, misalnya, kita sebagai orang tua kita lihat berapa mas kawin kakak atau adiknya. Ternyata misalnya kita bisa lakukan. Misalnya 10 gram emas, ya kita 10 gram emas untuk mendekati. Kalau nggak kuat, nggak mampu, kita bilang, mas saya nggak bisa membayar sekian. Oh nggak apa-apa, paling tidak mendekati. Paling tidak mendekati. Kenapa? Untuk menjaga kehormatan seorang istri. Karena perempuan itu nanti ngobrol dengan kakaknya, ada dengan teman-temannya. Kamu mas kawin berapa? Mas kawin saya seperangkat alat sholat. Iya, seperangkat alat sholat. Saya. Perempuan begitu biasanya. Maka untuk menjaga perhatian ini, perasaan istri ini, maka seorang suami perlu memperhatikan apa mas kawin. Itu adalah kewajiban suami, hak seorang istri. Karena ini adalah hak seorang istri mas kawin ini, maka suami tidak boleh mengambilnya sedikit pun kecuali ada izin dari istri. Setelah menikah nanti akhirnya suaminya apa? Mengambil, diculinya, dipakai yang lain. Oh, berdosa. Harus diganti. Berdosa. Kalau suaminya bilang, misalnya, mah kita jual ya, mas kawin kemarin, papa perlu ini, kata istri, mohon maaf saya nggak bisa, ini kenangan untuk hidup saya nggak buat. Kecuali kata istrinya, ya udah mah kalau gitu nggak apa-apa ya jual, ridwan gak ada masalah. Maka dalam satu hadis itu lagi, saya mendapatkan hadis yang masya Allah.
Hadis riwayat uh, hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad hasan. Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadrak. Kata Rasulullah, "Inna a'zama dzunubi 'indallah." Sesungguhnya dosa yang paling besar di sisi Allah, paling besar. Apa dosa yang paling besar di sisi Allah? Rajulun tazawwaja imra'atan. Seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Lalu falamma qadha hajatahu minha talaqaha wa dhahaba bi mahriha. Setelah dia menggauli istrinya itu, dia menceraikannya dan mencuri mas kawin. Sampai Rasul mengatakan demikian. Artinya apa? Ada terjadi demikian di Indonesia mungkin tidak, insya Allah. Indonesia tidak, insya Allah. Tapi ini artinya bahwa mas kawin hak mutlak siapa? Istri. Suami tidak boleh mengganggu-gugatnya kecuali ada izin dari istri. Jadi yang pertama, kewajiban suami atau haknya istri adalah mendapatkan mas kawin. Bagaimana kalau seorang istri menentukan mas kawinnya terserah dia, saya mau begini-begini, boleh. Itu hak. Dan suami kalau punya uang dianjurkan memenuhi keinginan hak mas kawin tadi. Istrinya bilang, Pak, kalau saya menikah kan Papa punya atau Mas punya. Saya ingin mas kawinnya apa? Tanah di daerah Serpong. Mau apa? Mau dibangun masjid misalnya. Atau terserah. Berapa saya kita mampu usahakan. Hanya kata Rasulullah, sebaik-baik mas kawin yang paling memudahkan. Maka itulah kenapa dalam mazhab Syafi'i, tidak ada istilah batasan minimal mas kawin, tidak ada. Dengan hadis yang tadi, sebaik-baik mas kawin yang paling berkah mas kawin yang paling memudahkan suami. Maka dalam mazhab Syafi'i tidak ada batasan minimal atau maksimal mas kawin. Yang pertama, kawin. Yang kedua, memperlakukan istri dengan baik. Nah, ini yang sangat penting yang ditekankan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukan istri dengan sebaik mungkin. Fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kalau kalian wahai suami membenci istrimu dari satu sisi, membenci sifat ininya, membenci itu. Kata Allah, maka di balik yang kamu benci, Allah menyiapkan kebaikan yang sangat banyak. Sampai demikian. Artinya betapa Islam sangat menganjurkan hak yang kedua yang wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya. Yang hak yang harus diterima oleh seorang istri diperlakukan dengan sebaik mungkin. Makanya bagian di sini saya kutipkan perkataan Ibnu Katsir. Apa maksud wa'ashiruhunna bil ma'ruf, kata Ibnu Katsir? Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan, ayatayyibu aqwalakum lahunna. Tolong kata-kata dijaga dengan baik kepada istri, perkataan yang baik, perkataan yang enak, yang tidak menyakiti. Lalu wahassinu af'alakum wa hayatikum bihasabi qudratikum kama tuhibbu minha faf'al anta biha minhu. Ini kata faf'al anta biha misla. Yang kedua, perbuat sikap kita dengan mereka. Juga dandan kita atau keadaan kita, hayat kita yang memungkinkan kita bisa pakai baju rapi-rapi, ya sedikit menjaga penampilan kita depan suami. Sebagaimana istri kita suka dari istri dan di hadapan suami, maka suami pun demikian. Dikata Ibnu Katsir, hendaknya menjaga sifatnya, tampilannya di hadapan pasangan kita, di hadapan istri kita. Nah, ini kata beliau. Jadi artinya perkataan yang sangat baik, yang sangat luar biasa. Nah, saking pentingnya berbuat baik atau dalam hal ini muasyarah bil ma'ruf kepada istri sampai Rasulullah SAW bersabda, istausu bin nisa'i khaira. Aku berwasiat kepada kalian wahai suami, perlakukan istri dengan sebaik mungkin. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Bahkan perkataan sabda Rasulullah tadi, istausu bin nisa'i khaira, wasiat untuk memperlakukan istri dengan sebaik mungkin, Rasul sampaikan juga ketika khutbah wada'i. Khutbah wada'. Ketika khutbah beliau pada haji, ketika setelah itu beliau wafat, tidak lama setelah itu Rasulullah SAW wafat. Saking artinya apa? Artinya bahwa wasiat untuk memperlakukan istri dengan sebaik mungkin termasuk di antara wasiat terakhir Rasulullah untuk umat, untuk kita semua. Saking pentingnya, saking pentingnya. Lalu kata para ulama, di antara bentuk kita muasyarah memperlakukan istri dengan baik apa? Satu, nih penting. Talaqatul wajhi wal kalimatut thayyibah. Talaqatul wajhi wal kalimatut thayyibah. Yaitu muka yang berseri. Senyum. Nah, ini penting Bapak-bapak ya.
Jadi seorang suami yang sangat luar biasa termasuk mu'asyarah bil ma'ruf, memperlakukan istri dengan sebaik mungkin kata para ulama. Wujudnya yang pertama yaitu wajah kita yang berseri kepada istri, yang mengenakan, dan kalimat kata-kata yang keluar tidak menyakitkan. Ini jangan sampai mohon maaf ketemu dengan orang lain senyumnya luar biasa, senyum terus. Giliran ketemu dengan istri, waduh masuk tidak pernah ada keluar senyum dari wajah. Enggak demikian. Ini penting sekali. Jadi oleh karena itu Rasulullah menganjurkan. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahih, Rasulullah SAW bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an." Jangan kalian menghina, jangan kalian menganggap rendah kebaikan sedikit pun. Kebaikan sedikit pun jangan dianggap remeh. Itu luar biasa di hadapan Allah. Walau antal akhaka biwajhi talqin. Sekalipun dalam bentuk Anda bertemu dengan saudara Anda dengan wajah sumringah, dengan wajah berseri, dengan wajah yang enak mengenakan. Itu di hadapan saudara kita, apalagi di hadapan istri kita. Nah, dalam hadis kata Rasulullah, khiyarukum linisai. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada istrinya, kata Rasulullah. Maka yang pertama adalah wajah yang berseri. Nabi Muhammad pun demikian. Senantiasa menatapkan wajah yang sangat berseri sebagai dalam hadis-hadisnya. Dan di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari, Muslim dan Kutubus Sunan yang lain. Maka yang pertama adalah yang kita usahakan adalah wajah kita yang berseri. Dan ini Bapak Ibu bagian. Dalam agama kita wajah berseri ini wajah mengenakan untuk orang lain yang memandang kita. Ini sangat dianjurkan untuk setiap kita bertemu dengan siapapun juga. Misalnya ketemu dengan saudara kita, assalamualaikum, senyum aja, assalamualaikum. Kemudian dengan coba Bapak bagian, ada orang di kantor sedang mumet banyak masalah. Bertemu dengan jamaah dari Masjid Syafa, dengan assalamualaikum, udah senyum. Senyumnya kita hilang semua kesulitan yang dihadapi di kantor. Semua mumet hilang. Apalagi kalau itu dilakukan oleh seorang suami kepada istri. Istri ini berbahagia, masya Allah. Ini kita anggap, jangan kita anggap pekerjaannya enteng dan ringan. Sama juga seorang istri jangan memandang pekerjaan suami enteng dan ringan, sama berat. Misalnya menghormati. Meskipun istri kita menjaga rumah, ya Allah, coba tinggal di rumah sendiri saja. Istri kita misalnya pulang kampung. Anak-anak kita sedang pulang kampung, sedang liburan. Kita di rumah sendiri. Nyiapin makanan, nyiapin baju, ngepel. Wah, segala macam, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Pas istri pulang lah pasti 100%. Rumah seperti kapal pecah. Susah. Berat. Ketika istri sedang menyiapkan atau mengurus rumah dengan sebaik-baik, lalu suami datang kemudian mengucapkan kata-kata yang enak, wajah yang sumringah, kemudian ditambah dengan pujian, masya Allah, mama terima kasih masakannya, mama terima kasih juga ini bajunya udah siapkan. Pernah begitu Bapak? Ini hal kecil tapi luar biasa. Ini di antara bagian hak istri dan kewajiban Bapak. Berterima kasih. Terima kasih Ma, sudah dimasakan. Enak sekali masakannya. Bahkan termasuk di antara berbohong yang diperbolehkan dalam agama kita. Dan dapat pahala. Apa? Berbohong tentu yang tidak fatal. Berbohong dengan sesuatu untuk menyenangkan pasangan kita. Masakannya misalnya agak asin dikit. Gimana? Enak banget Ma, terima kasih. Nah, tapi sedikit nanti besok agak kurangi aja garamnya dikit misalnya. Membahagiakan. Istri itu kalau dipuji demikian berbahagia dengan kata-kata yang baik. Ya Allah Akbar, bahagianya minta ampun. Ibu, senang gak kalau dipuji oleh suami ibu? Senang betul ibu? Senang. Senang sekali. Maka usahakan setiap saat kita memuji pasangan kita. Pun demikian istri kepada suami. Suami senang banget dipuji oleh istri. Meskipun ya namanya laki-laki bisa menjaga egonya. Seperti cuek padahal hatinya berbunga-bunga. Ketika istri memuji suaminya. Pun demikian suami memuji istrinya. Maka kata para ulama yang diantar yang kecil termasuk yang kecil tapi sangat penting. Dan itu haknya seorang istri dalam rangka mu'asyarah bil ma'ruf. Apa? Wajah kita yang sumringah, yang enakan. Dan kata-kata yang lembut, yang mengenakan, tidak menyakitkan. Ini makanya dalam sebuah hadis di bagian saya dapatkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Dengan sanad sahih. Ini Rasulullah SAW bersabda. Inna fil jannati ghurafan yura zahiruha min batiniha wa batinuha min zahiriha. Di surga kelak ada kamar-kamar yang saking luar biasanya indahnya ini kamar,
dalamnya kelihatan dari luar, luarnya kelihatan dari dalam. Saking agungnya, saking indahnya. Ini tempat di surga tersebut. Kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah? Bagi siapa ya Rasulullah? Rasul mengatakan, liman atobal kalam, yang orang yang bicaranya mengenakan, tidak menyakitkan, menjaga perkataan, selalu mengenakan. Maka kata para ulama, kalau kita mau berbicara, pikir-pikir 3 hal. 1, kalau mengenakan, atau kalau menyakitkan, atau kalau lebih baik, yang baiknya lebih besar atau yang tidak baiknya lebih besar. Kalau mengenakan, ucapkan. Kalau tidak mengenakan, jangan diucapkan. Kalau ragu-ragu, pilih dan timbang mana apakah yang lebih baiknya lebih besar atau yang tidak baiknya lebih besar. Kalau lebih baiknya lebih besar, ucapkan. Kalau tidak, maka diam saja. Nah, betapa saking luar biasanya pentingnya dalam masalah berbicara khususnya dengan pasangan kita. Yang berikutnya, yang kedua, termasuk muasyarah bil ma'ruf, kata para ulama. Apa? Duduk dan ngobrol dengan istri kita. Ini hal kecil tapi luar biasa. Saya mohon maaf lagi. Saya yakin pasti dari kita pas awal menikah, banyak ngobrol dengan istri kita, ngobrol. Ya sambil santai, sambil minum. Tapi biasanya seiring dengan waktu terkadang kita kurang dengan hal ini. Dicuekkan istri kita. Tidak diajak ngobrol, apalagi duduk bareng. Ya mungkin kalau sekarang jalan-jalan, nonton bareng, nggak ada masalah. Silakan nonton, misalnya tentunya tontonan yang benar, yang tidak menyalahi agama kita. Nonton bareng, kita aja santai. Loh, apakah ini dilakukan Nabi Muhammad? Iya, dilakukan Nabi Muhammad. Ini hak istri dan kewajiban kita sebagai suami. Apa dalilnya lagi? Hadis lagi. Ini dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Kata Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah idza shalla raka'atai al-fajr. Rasul kalau selesai salat subuh, fa in kuntu mutayaqqidhu haddatsani. Kalau aku bangun, maksudnya Sayyidah Aisyah tidak banyak kegiatan, duduk, maka Rasulullah suka berbicara denganku, ngobrol. Kemudian juga kalau wa illa, nah kalau seandainya misalnya, Sayyidah Aisyah sedang masih tidur, rakaatul fajr maksudnya mohon maaf bukan salat subuhnya, qobliyah subuhnya. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau di antara sunnah yang beliau lakukan setelah salat qobliyah subuh, 2 rakaat sebelum subuh, beliau berbaring dulu sebentar, berbaring, tapi gak tidur. Kemudian nanti datang waktu azan subuh, kemudian beliau sholat. Cuma untuk kita, ya agak repot juga, karena beda. Kalau kita berbaring dulu, alhamdulillah dapat qobliyah subuhnya, tapi lewat subuhnya. Nah, jadi inilah kalau Muhammad demikian. Beliau sholat qobliyah subuh, dan tidak ada sholat qobliyah, sholat rawatib, yang sangat diperhatikan oleh Nabi Muhammad selain qobliyah subuh. Jangan sampai ditinggalkan. Maka dalam mazhab Syafi'i, kalau kita nggak melakukannya, disunatkan diqodho. Dalam mazhab Syafi'i, hal-hal yang sunat yang kita gak sempat melakukan tetap dianjurkan untuk diqodho. Tadi misalnya gak sholat qobliyah subuh nih, kapan qodho? Qodho aja pagi-pagi. Terserah kapan aja, duhur, asar, terserah. Kapan mengqodho sholat qobliyah subuh? Yang tadi kita gak sempat melakukan, dalam mazhab Syafi'i dianjurkan. Nabi Muhammad saking beliau perhatian gak pernah meninggalkan, baik fi hadarin wala fi safarin, ketika di tempat atau bepergian. Tapi Nabi Muhammad mengatakan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh lebih baik daripada dunia dan qobliyah subuh maksudnya. Nabi Muhammad SAW selesai qobliyah subuh, beliau datang ke Sayyidah Aisyah. Kalau Sayyidah Aisyah sudah terbangun, kemudian ngobrol dulu sampai datang qomat subuh, iqamah subuh. Kalau Sayyidah Aisyah sedang terbalik, maka Nabi Muhammad SAW idhoja'an, beliau berbaring sampai kemudian azan diiqamatkan yaitu waktu subuh. Yaitu ngobrol dengan istri kita. Bahkan dalam hadis yang lain Nabi Muhammad pernah begadang. Begadang, maksudnya tidurnya larut malam. Hanya karena apa? Beliau setelah sholat isya karena demi ngobrol dengan pasangan, dengan keluarga. Dianjurkan, silakan, itu haknya. Dan istri saat senang sekali diajak ngobrol suaminya. Ingat keluarga, ini hal kecil tapi sangat penting sekali. Maka kenapa Nabi Muhammad sampai demikian? Maka dalam hadis yang lain, selesai Nabi Muhammad sholat, beliau mengunjungi satu-satu istri beliau. Ngobrol assalamualaikum, tanya apa? Terus ditanya semua istri beliau. Karena ini hal sangat berbekas dengan istri kita. Di samping hak mereka dan kewajiban dari kita. Waduh, Masya Allah. Saya yakin. Coba Bapak praktekkan sekarang. Yang jarang ngobrol sama istrinya, kita ngopi.
Kapan? Nantilah habis Isya, habis sholat Isya. Apa? Ngobrol. Tumben nih. Pasti bilang gitu istri kita. Tumben nih ada apa? Bantu ceramah. Sunnah Rasul. Ini hak mama. Ngobrol. Ya Allah bahagianya seorang istri. Ngobrol apa saja. Ngobrol apa saja tentang anak-anak, tentang ibadah, tentang apa, tentang hal-hal yang lainnya. Tentu jangan sampai, jangan jadi ghibah. Enggak, bukan hal yang lain. Ngobrol yang baik. Itu haknya. Yang berikutnya yang baik bagian. Nah ini al-mawaddah warahmah, kasih sayang. Khususnya kata para ulama dalam bentuk muasyarah bil ma'ruf itu kasih sayang dalam apa? Tidak memukulnya. Ingat. Tidak memukulnya. Ada sebagian para suami karena melihat firman Allah bahwa di antaranya kalau seorang istri melakukan nusyuz, fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i, fadribuhunna, kemudian pukullah, akhirnya gapok seperti istri dia jadikan kayak samsak tinju. Enggak boleh. Nauzubillah. Kata para ulama, kalau seandainya harus itu dilakukan ada beberapa syaratnya. Satu, setelah beberapa cara sehat, baik, semuanya dilakukan. Yang terakhir baru dengan cara apa? Satu, pukulan tadi bukan untuk marah, tapi untuk mendidik. Yang kedua, kalau harus memukul, menggunakan siwak yang tidak berbahaya. Siwak begitu tidak ada yang sakit sedikit. Loh kenapa? Karena ini memukulnya bukan memukul karena benci atau dendam. Bukan seperti kita sedang tinju melawan lawan. Bukan. Ini adalah untuk misi kita mendidik. Yang berikutnya pilih daerah yang tidak membahayakan. Sampai demikian. Intinya jangan dilakukan kecuali dalam keadaan sangat besar. Kalau kita lakukan minta maaf. Kita minta maaf. Ini kata para ulama. Ya oleh karena itu al-mawaddah warahmah di sini adalah demikian. Yang berikutnya ucapkan salam kepada istri kita. Setiap masuk ke rumah. Itu termasuk muasyarah bil ma'ruf. Ucapkan salam assalamualaikum. Ada satu hadis di bagian Nabi Muhammad SAW bersabda. Ini kata Rasulullah SAW, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dengan sunannya dengan sanad sahih. Kata Rasulullah SAW, ya budayya idza dakhalta ala ahlika fasallim yakun salamuka barakatan alaika wa ala ahli baitik. Kalau seandainya kita masuk ke rumah kita, ucapkan salam kepada anggota keluarga yang dalam rumah. Kenapa? Karena salam kita akan membuat keberkahan untuk kita dan keberkahan untuk anggota keluarga yang di rumah kita. Assalamualaikum. Bahkan kata para ulama, kalau rumah kita kosong tidak apa-apa, ucapkan salam. Tapi redaksinya sebaiknya assalamu alaina wa ala ibadillah sholihin. Kita dari luar bisa keluarga, masuk ke rumah kita kosong. Apa yang kita ucapkan? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kalau ada orangnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hak yang terbesar yang ditekankan dalam agama kita untuk seorang istri dan kewajiban suami dua hal yang utama. Mas kawin, yang kedua adalah yaitu berkaitan dengan muasyarah bil ma'ruf. Lalu yang berikutnya adalah kewajiban seorang istri terhadap suami. Nah, selain tadi Bapak Bahagia masalah nafkah ya nanti kita singgung di sini. Kewajiban seorang istri terhadap suaminya pertama yang paling utama Bapak Bahagia adalah taat. Jangan lupa. Itu kewajiban seorang istri, hak seorang suami. Apa taat? Taat dalam apa? Dalam semua hal kecuali dalam perbuatan maksiat. Ya maksiat Allah jangan. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sampai mempentingnya masalah ketaatan, Allah menyebutkan ciri wanita salihah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita yang salihah kata Allah Subhanahu wa taala apa? Yang pertama disebut yang taat kepada suami. Taat kepada. Dan Bapak Ibu bahagia, saking pentingnya taat sampai kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Hakim dengan sanad sahih dalam Al-Mustadrak, "Al-mar'atu in sallat khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti." Seorang istri, kalau dia sholat hanya 5 waktu saja, dari tambah yang sunat misalnya, puasa yang wajib saja, nggak apa-apa, hanya Ramadan saja, nggak ada puasa sunat yang lainnya, tapi ditambah 2 hal, menjaga kemaluan dan taat kepada suaminya, kata Rasulullah, maka kelak pada hari kiamat dia akan dikatakan untuk istri salehah tadi, ibu, silakan masuk ke pintu surga dari pintu surga yang ibu mana saya inginkan.
8 pintu surga terbuka untuk ibu semuanya. Ibu bisa memilih dari pintu mana saja. Bagi siapa? Yang taat kepada suami. Makanya kata para ulama, di antara yang terbesar, nikmat terbesar bagi seorang istri khususnya, pun demikian bagi suami. Dengan adanya pernikahan bukan untuk mendapatkan harta, bukan. Bukan hanya untuk mendapatkan keturunan, bukan. Bukan hanya untuk bisa dinafkahi oleh suami, tidak. Tapi yang paling penting, kunci surga untuk istri lebih dekat setelah menikah. Kata Rasulullah, kunci surga seorang istri ketika dia sudah menikah di mana? Di suaminya. Dengan dalil hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya dengan sanad sahih, kata Rasulullah bahwa suamimu jannatuki au naruki, surga atau neraka. Jadi artinya kalau kita berlaku dengan sebaik mungkin, seoptimal mungkin taat kepada suami, maka insya Allah pintu surga sudah di tangan ibadah. Yang berikutnya berbahagia, ini yang perlu diperhatikan juga berkaitan ini adalah selain ketaatan tadi, yang kedua, ini mohon maaf, ini banyak sekali hadis. Tolong istri, ini haknya suami, kewajiban istri, tidak menolak ketika diajak hubungan badan. Banyak, kenapa Rasul banyak sekali hadisnya demikian tentang hal ini. Sampai dikatakan dilaknat oleh malaikat segala macam. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu bahagia, mohon maaf, di antara hal yang didapatkan oleh ketika selama menikah, di antaranya adalah halalnya berhubungan badan. Yang kedua, secara psikologis bahagia. Suami ini kan kerjanya di luar. Di kantor, di mana-mana. Namanya kita orang laki-laki normal ketika di luar banyak yang dilihat. Banyak yang dilihat. Ketika banyak yang dilihat segala macam, maka mohon maaf untuk kemudian menghilangkan hal itu kemana? Ya ke istri. Maka banyak sekali hadis yang melarang seorang istri ketika suami yang meminta untuk berhubungan badan dia menolaknya, tidak boleh. Kecuali kalau ada alasan syar'i. Misalnya istri sakit. Istri misalnya sedang tidak nyaman, maka suami harus paham. Istri sedang sakit, hal yang lainnya. Tapi dalam hal yang lainnya mohon maaf, itu haknya suami. Tolong istri untuk melaksanakan, untuk melayani. Ada yang mengatakan belakangan, wah ini hadis-hadis misogini katanya. Misogini yang menyudutkan kaum perempuan. Sampai Nabi Muhammad, kalau siapa yang tidak mau datang kepada mendatangi istri suaminya, mengajak mereka, tidak mau dilanat malaikat sampai subuh. Hadis Bukhari Muslim banyak sekali. Bukan misogini, bukan menyudutkan perempuan, tidak. Karena ini juga berlaku bagi laki-laki. Kalau seorang istri meminta, suami juga harus melayani. Dan ini sekali lagi, kenapa ditekankan kepada perempuan? Karena memang satu, bahwa memang suami umumnya kerjanya di luar, maka pandangan di luar lebih banyak. Yang kedua adalah, kata para ulama, karena hal ini banyak dari kaum istri yang menolak ketika diajak hubungan suami oleh suami, diajak hubungan badan oleh suami. Maka hak seorang istri, seorang suami, kewajiban seorang istri adalah jangan menolak. Ini saking pentingnya. Saya sebutkan satu hadis aja lagi. Ini hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Diterima dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat, fabata ghadbana 'alayha la'anatha al-malaikatu hatta tusbiha." Kalau seorang suami mengajak istrinya untuk berhubungan badan, namun istrinya tidak mau, maka malaikat akan melaknatnya sampai waktu pagi tiba. Ini usahakan, ini hak seorang suami dan kewajiban seorang istri. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, kita ambil yang terakhir, ya ini usahakan istri adalah selalu bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh suami. Tidak membebani suami di luar kemampuan. Bapak Ibu bahagia, Allah menggarisbawahi bahwa nafkah kewajiban suami, bukan kewajiban istri. Kalaupun terjadi istrinya punya penghasilan besar, tetap dalam agama kita suami berkewajiban untuk menafkahi istrinya yang kaya tadi semampunya. Semampu. Dan istri harus menerima. Artinya apa? Tidak boleh seorang istri membebankan kepada suami nafkah di luar kemampuan seorang suami. Tidak diperbolehkan. Tapi suami harus bekerja keras untuk menafkahi istrinya semampu mungkin. Karena kata Rasulullah dalam hadis Imam Bukhari, sebaik-baik nafkah yang diberikan oleh seorang suami bukan untuk orang fakir miskin, bukan untuk yang mau jihad di jalan Allah, tapi sebaik-baik nafkah yang diberikan oleh seorang suami untuk istri dan anak-anak. Untuk istri dan anak-anak. Maka seorang istri tidak diperbolehkan membebankan.
Oleh karena itu maka haknya seorang suami bahwa istrinya menerima qanaah dengan apa yang diberikan oleh suami tadi. Tidak membebankan. Nah, khawatir inilah yang kemudian menjadi banyak para suami korupsi. Kenapa korupsi? Karena istrinya terlalu banyak permintaan di luar kemampuan suaminya. Kita lihat suami kita kemampuannya demikian. Udah. Jangan membebankannya, paling tidak nanti diskusi bagaimana meningkatkan ekonomi. Tapi membebankan suami di luar kemampuannya, itu tidak diperbolehkan. Itu haknya suami dan kewajiban seorang istri. Makanya Imam Al-Ghazali ini mengatakan, ini bagus sekali lagi. Ada 6 sifat yang harus dijauhi oleh seorang istri. Khususnya yang sudah menikah atau yang akan menikah. Jauhkan, mudah-mudahan kita dijauhkan semuanya istri kita insya Allah. Pertama, an-nanah. Apa an-nanah lagi? Banyak ngeluh. Aduh, suami kalau pulang dari luar ini, kita sedang capek, waduh kesana kemari, naik motor, naik angkot, capek, panas minta ampun, datang ke rumah. Pas datang istri langsung ngeluh, aduh papa, aduh makin capek. Sambut dulu dengan bahagia, dengan kata-kata yang enak, menyenangkan. Jangan langsung datang, langsung ngeluh. Maka kata Imam Al-Ghazali, 6 sifat wanita yang harus dijauhi. Satu apa? An-nanah, mudah mengeluh. Kalau mengeluhlah kepada Allah. Jangan mudah mengeluh. Namanya masalah pasti ada itu, tapi jangan mudah mengeluh. Yang kedua, mannanah. Selalu mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suaminya. Ini tipikal perempuan umumnya begini. Hati-hati. Makanya kata guru saya, perempuan itu biasanya, tapi enggak semuanya. Insya Allah tidak termasuk ibu-ibu jamaah syafana insya Allah. Perempuan itu punya 2 kantong. Di depan dan di belakang. Yang di belakang selalu disimpan apa? Kejahatan. Kebaikan suami disimpan di belakang. Kebaikan suami simpan di belakang. Pas giliran kejahatan suami disimpan di mana? Di depan. Maka kebaikan sebanyak apapun tidak kelihatan karena disimpannya di belakang. Tapi kejahatan sekalipun satu kelihatan disimpan di depan. Ini umumnya perempuan. Maka jangan. Giliran ada masalah, maka biasanya perempuan akan keluar, dia mengungkit kebaikan-kebaikannya kepada suaminya. Dulu waktu akan menikah dengan saya, kalau gak ditolongin oleh bapak saya, akan gak bisa nikah-nikah. Akan gak bisa menikahi saya. Mas kawin aja bapak saya, wah panjang semuanya. Enggak, stop. Itu namanya apa? Mannana. Selalu mengungkit kebaikannya kepada suami. Tidak boleh. Yang kedua, hannana. Penyayang. Tapi gak bagus. Kenapa? Karena penyayangnya kepada suami orang lain. Kepada laki-laki yang bukan suaminya. Waduh, Masya Allah, na'udzubillah. Yang berikutnya, haddaqah. Apa haddaqah? Matanya tajam. Setiap matanya tajam, melirik apapun, selalu ingin dibelinya. Mas, itu ada bajunya bagus. Mas, ditajam, tapi tajamnya hal yang demikian. Sehingga memberatkan pada suaminya. Harus dibeli, ya Allah, kata suaminya. Habis uang belanja. Untuk belajar rumah, karena ini haddaqah. Yang berikutnya, ya, ini adalah barroqah. Apa barroqah? Kata Imam Al-Ghazali, barroqah adalah, mohon maaf, terlalu dandan berlebihan. Dandan perlu di depan suami, tapi dandan berlebihan nggak boleh. Sampai mohon maaf sekali, ini banyak terjadi. Dandan yang super demikian itu apa? Kapan? Kan ketika hadapan suaminya, ketika mau ke kondangan, ketika mau reunian, ketika mau ke mall, mau keluar, giliran di depan suami cukup lipstick 1 kali aja. Giliran mau keluar tepokan yang hijau, biru, kelabu di wajahnya. Ini yang nggak boleh. Maka sebut dengan namanya barroqah. Apa barroqah? Terlalu mudah untuk dandan berlebihan nggak boleh. Kalau ibu berdandan di depan suami, tapi jangan berlebihan. Karena perlu modal juga besar. Yang keenam, yang terakhir, syaddaqah. Apa syaddaqah? Kata Imam Al-Ghazali, cerewet. Al-kathir kalam. Cerewet. Maka ibu lagi mohon maaf. Dan bapak harus paham. Bukan hanya istri bapak-bapak saja. Semua istri demikian cerewet. Khususnya ketika menjelang datang haid. Nah, kita menjadi pendengar yang baik aja. Tapi ibu-ibu usahakan direm. Jangan terlalu banyak. Pas datang dari kerja langsung, papa ini kemarin telepon semua segala panjang. Belum dijelaskan, udah minta, wah marah-marah cerewet. Baru kemudian suami belum bicara apa. Nah, demikian. Pas datang sambutlah dengan baik. Ini berbahaya sekali. Karena oleh karena itu, maka yang sekali lagi, yang paling utama dari seorang istri adalah ketaatan. Kemudian juga jangan lupa hindarkan 6 hal yang tadi. Insya Allah mudah-mudahan demikian. Maka keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah.
dan warahmah. Dan perlu diketahui bahwa dia nafkah sekali lagi kewajiban seorang suami. Istri sekalipun dia kaya tetap suami wajib memberikan nafkah pada istrinya. Ada kaidah yang perlu dipegang oleh laki-laki oleh kita orangnya. Ini kaidah orang Arab. Man anfaqa asyrafa. Man anfaqa asyrafa. Siapa yang memberikan nafkah maka dia yang akan mengatur. Nah, kalau yang memberikan nafkahnya mohon maaf istri, maka istri akan mengatur kita. Artinya apa? Dia akan karena memang keadaan demikian. Maka kenapa dalam agama kita bahwa laki-laki ini kalau bisa apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Kenapa suami sebagai pemimpin bagi istrinya? Karena mereka menafkahi yang menafkahi. Maka bagi seorang suami, sekalipun istri kita misalnya pemasukannya besar, ada jangan kemudian diam, tetap kita misalnya nafkah, melaksanakan kewajiban kita kalau bisa kita yang menafkahi mereka. Artinya kita yang pegang kendalinya karena man anfaqa asyrafa. Siapa yang berinfak maka dia akan mengaturnya, yang dia akan bisa menguasai. Saya berbahagia 1 tahun di Mesir memberikan fatwa ke orang-orang Mesir. mendampingi mufti Mesir. Mufti Mesir memberikan fatwa kepada orang Mesir. Masalah yang paling banyak perceraian atau minta perceraian atau gugatan cerai apa ini? Ketika, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, ketika yang paling besar gajinya atau memberikan nafkah adalah istrinya bukan suaminya. Dan tidak dibingkai dengan keimanan. Kalau dibingkai dengan agama, masya Allah, luar biasa. Tapi dibingkai agama tidak. Yang paling banyak masalah pernikahan. Masalah yang datang ke dalam itu hampir setiap hari 300 masalah. Mungkin 80%-nya adalah masalah itu. Ketika misalnya maaf, suami sudah pensiun, istri masih bekerja. Atau istrinya naik jabatan di direktur, suaminya biasa saja. Penghasilan lebih besar. Maka itulah yang seringkali menjadikan masalah besar dalam keluarga. Maka oleh karena itu kenapa dalam agama kita laki-laki yang bekerja, laki-laki yang bekerja. Karena laki-laki bekerja yang mengatur. Karena mohon maaf, Nabi Muhammad mengatakan, fa'innal mar'ata khuliqat min dila'in. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, seorang istri diciptakan di tulang rusuk. Dia bengkok. Kalau kita biarkan dia tetap bengkok. Kalau kita luruskan cepat akan patah. Artinya apa? Perlu pelan-pelan, perlu suami mengaturnya, mendidiknya, mengajarkannya dengan lebih baik dan lebih optimal. Maka di antaranya agar memegang kendali tadi, seorang suami hendaknya tetap berinfak. Allah jadikan ar-rijalu qawwamun 'alan nisa. Kenapa? Wa bima anfaqu, karena mereka berinfak atau memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Demikian barangkali sebelum kita diskusi kita tentang dalam kesempatan kali ini berkaitan dengan hak dan kewajiban dari suami dan istri. Jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Baik menyangkut tema atau barangkali dengan hal-hal yang lainnya, mari kita diskusikan bersama. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suamimu adalah pintu surga untukmu, pun istrimu adalah pintu surga untukmu. Jadi pergaulah istri dengan baik, pun perlakukanlah suami dengan baik. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ditanya jawab saat ini boleh untuk perempuan akhwatnya satu terlebih dahulu, kemudian untuk jamaah laki-laki. Silakan dari ibu-ibu. Oh baik, dari belakang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya, gimana kalau misalkan seorang istri itu tidak bekerja, sedangkan suami sedang kesulitan ekonomi, apakah seorang itu berdosa atau tidak? Siapa yang tidak bekerja? Bagaimana kalau misalkan seorang istri tidak bekerja dan suami sedang kesulitan ekonomi, bagaimana hukumnya? Istri itu berdosa atau tidak? Ya sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung Ustaz ya. Langsung Ustaz. Boleh Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan katsiran. Pertanyaan bagus sekali. Istri tidak bekerja
suami ekonomi kurang. Apakah istri berdosa? Tidak berdosa. Karena kewajiban untuk menafkahi siapa? Suami. Tapi tentu kalau istri nurut membantu perekonomian, makin kebaikan luar biasa di seorang istri. Maka ada dalam kata kajian fikih pokoknya, kalau seorang istri kaya raya, dia harus mengeluarkan zakat. Suaminya miskin, gak berikan nafkah, gak punya, miskin, masuk kategori mustahik zakat. Kata para ulama, yang paling baik diberikan zakat oleh istri itulah suaminya. Loh kok demikian? Karena memang istri tidak punya kewajiban untuk menafkahi suami. Tidak ada. Kalau ada terjadi itu kebaikan istri untuk suami. Maka kalau terjadi demikian, istri gak bekerja misalnya karena hal yang suami ekonominya susah. Apakah istri berdosa? Tidak berdosa. Lalu apa solusinya? Didiskusikan bareng-bareng apa cara yang terbaik. Kalau kemudian kata istri demi suami, demi menolongi keluarga, saya bekerja. Maka itu Masya Allah luar biasa sekali. Tapi jangan berarti kemudian suami nyantai-nyantai. Adalah mau kerja di sana aja. Enggak. Yang terjadi istrinya pontang-panting bekerja. Berangkat pagi, pulang malam. Suaminya asik mancing. Terus mancing. Di daerah Sawangan itu. Enggak demikian. Jadi biologi enggak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Karena itu kewajiban suami. Jadi kalau demikian apa yang dilakukan suami misalnya. Bahkan kalau istri mendapatkan penghasilan. Nah ini penting. Penghasilan istri itu hak mutlak milik istri. Bukan milik suami. Tapi penghasilan suami punya kewajiban menafkahi istri. Begini, istri bekerja. Punya uang banyak. Maka istri gak punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Enggak. Tapi kalau memberikan, itu kebaikan luar biasa dari istri untuk keluarganya. Tapi bukan kewajiban. Jadi bukan kewajiban. Maka suami misalnya, gak demikian, minjam dulu ke istri. Atau minjam dulu ke orang lain misalnya. Kalau memang keadaan demikian. Karena sekali lagi, mas'uliyah khususnya masalah nafkah, Allah telah gariskan yang punya kewajiban mencari nafkah siapa? Suami. Suami. Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allah ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu. Karena mereka memberikan nafkah. Demikian Ibu, wallahu a'lam bissawab. Jelas ya Ibu. Oke, selanjutnya dari jamaah laki-laki yang mau bertanya silahkan. Boleh, kalau pihak laki-laki semuanya clear hak dan kewajibannya ini. Ada lagi yang perempuan? Oh ada. Ustaz. Ada, alhamdulillah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustadz, apakah seorang suami atau istri itu masih mempunyai kewajiban terhadap istri atau suami yang sudah meninggal? Ya itu saja dari saya Ustadz. Apakah seorang suami atau istri itu masih mempunyai kewajiban terhadap istri atau suami yang sudah meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bagus sekali. Apakah seorang istri dan suami masih punya kewajiban untuk pasangannya yang sudah meninggal? Tidak ada. Dengan wafatnya seseorang putuslah pernikahan. Jadi kalau seseorang menikah, suaminya meninggal, maka si istri ini gak ada hubungan kaitan pernikahan dengan suami yang sudah meninggal tadi. Sebaliknya. Maka dalam agama kita, orang yang sudah meninggal dunia pasangannya, suaminya sudah meninggal dunia, atau istrinya sudah meninggal dunia, maka pasangannya ini boleh menikah lagi dengan laki lain atau dengan istri yang lain. Hanya kalau wanita nunggu masa iddah. Jadi kalau seorang suami meninggal dunia, istri boleh menikah dengan yang lain. Loh, kok boleh? Kan udah putus pernikahannya. Hanya nunggu dulu masa iddah 4 bulan 10 hari. Tunggu dulu, jangan kemudian suami hari ini meninggal dunia, besok udah menikah lagi. Tunangan juga jangan diterima dulu. Tunggu sampai 4 bulan 10 hari. Sampai 4 bulan 10 hari, masa menunggu ini, masa berkabung ini, atau masa iddah ini, ya tunggu 4 bulan 10 hari, kemudian baru boleh menikah lagi. Dan ini masa iddah yang paling panjang. Paling panjang. Kata Allah dalam Al-Quran, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Seorang yang dicerai, istri dicerai oleh suaminya. Kalau dia masih dalam keadaan masih haid, masa iddahnya cuma apa? Cuma 3 kali suci atau 3 kali haid. Dalam mazhab Syafi'i 3 kali suci. Abu Hanifah yang lainnya 3 kali haid. Paling 3 bulan saja.
Kemudian kalau dia sedang hamil, terserah hamil. Kalau hamilnya udah 8 bulan sampai melahirkan, cuma 1 bulan. Tapi ketika suaminya meninggal dunia, masa iddah istri berapa? 4 bulan 10 hari. Apa maksudnya? Betapa kata para ulama, Islam mengagungkan pernikahan. Karena biasanya masa berkabung itu berapa lama Ibu? 3 hari. 3 hari saja. Tapi untuk pernikahan, kan agungnya pernikahan, 4 bulan 10 hari jangan dulu menikah. Kalau bisa, jangan dulu kemana-mana. Jangan dulu menerima tunangan yang lain. Jangan dulu bersolek perdana segala macam. Tinggal di tempat di rumah pernikahan. Kecuali yang penting kalau kita misalnya bekerja, ya kemudian pulang lagi. 4 bulan 10 hari kan agungnya pernikahan. Jadi dengan seseorang sudah meninggal dunia, putuslah pernikahan. Gak ada lagi. Suami saya kemarin sudah meninggal dunia, pesan banget. Kalau saya meninggal dunia, saya nggak boleh nikah lagi dengan laki-laki yang lain, nggak boleh. Nggak. Nikah aja bebas. Bahkan ibu menikah lagi dengan suami yang lebih bagus bagi ibu. Kan nikah ibadah. Ibadah. Kecuali misalnya hal yang lain, ingin membesarkan anak yang masih kecil dulu. Luar biasa. Kata Rasulullah, kalau ada seorang istri, suaminya meninggal dunia, lalu dia tidak menikah dulu, tapi membesarkan anak-anaknya sampai besar. Sampai anaknya menikah atau mungkin meninggal dunia. Wallahu a'lam. Maka bagi dia wajibat lahal jannah, wajib surga untuk istri tadi. Luar biasa. Jadi apa maksudnya? Nah, kalau dia menikah lagi, nah ini implikasinya. Kalau si istri menikah lagi, anaknya masih kecil, sah boleh dengan catatan lebih masa iddah tadi. Tapi implikasinya si anak ini tidak punya wajib hadonahnya pindah ke pemilikan, pindah hadonah bukan istri lagi kepada ibunya. Karena kalau suaminya baru mengatakan, "Mah, saya menikah dengan mama," tapi nggak mau bawa anaknya. Itu hak suami. Maka itulah kenapa dianjurkan wanita yang baru meninggal suaminya, punya anak, jangan menikah, besarkan dulu. Karena kalau dia menikah dengan laki-laki yang lain, si laki-laki baru menolak, nggak mau anaknya, dia punya hak. Karena anak laki-laki yang tadi tidak punya hak, tidak punya kewajiban menafkahi anak dirinya, tidak ada. Dia hanya punya kewajiban menafkahi siapa? Istrinya. Tuh, demikian itu maksudnya. Ya, oleh karena itu ketika setelah menikah, dia setelah meninggal dunia putus. Maka nggak begini, nggak boleh juga. Saya udah janji dulu waktu saya dengan suami saya mau sehidup semati. Pokoknya kalau suami saya, siapa saya di antara kami duluan, kami nggak akan menikah lagi. Ada yang begitu? Ada, banyak. Ketika sedang bersama-sama. Meninggal dunia misalnya. Tapi saya sudah janji sama istri saya, janji sama suami saya, tidak akan menikah lagi. Janjinya tidak dipandang. Kenapa tidak dipandang? Karena setelah dia menikah, setelah dia meninggal dunia, salah satunya bakal putuslah pernikahan. Janji yang tadi tidak dibenarkan karena menyalahi dalam agama kita. Karena menikah adalah satu ibadah. Kecuali ada hal-hal yang lain, misalnya sakit atau yang lain. Maka ibu masih muda misalnya, bapak masih muda, bisa menikah lagi, kenapa tidak? Nanti bagaimana dengan suami saya? Ya, kecuali kalau ibu begini, saya nggak mau nikah lagi karena ingin bersurga bersama suami saya, tidak ada masalah. Karena kata para ulama, kalau sebagian ulama mengatakan istri itu akan bersama suami terakhir nanti di surga. Suaminya masuk ke surga, istrinya masuk ke surga. Nah, istrinya ini kalau dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain, di surga dengan laki-laki yang mana? Dengan suami mana? Suami pertama, suami kedua. Kata sebagian ulama bersama suami terakhir. Maka itulah kenapa istri Nabi Muhammad SAW tidak menikah lagi. Ini kekhususan untuk istri Nabi Muhammad. Gak boleh menikah lagi. Kekhususan untuk istri Nabi Muhammad. Di antaranya agar nanti kalau di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Karena kalau menikah lagi akan dengan suami yang terakhir. Tapi untuk yang lainnya setelah menikah maka tidak ada kewajiban yang lainnya. Termasuk, nah ini mungkin begini. Suami kita punya hutang. Suami yang meninggal punya hutang. Apakah istri punya kewajiban membayarkan hutang suami? Tidak. Atau sebaliknya, istri meninggal dunia. Apakah suami punya kewajiban membayarkan hutang istri? Tidak. Kecuali kalau hutang itu menyangkut nafkah, yang kewajiban suami. Tapi kalau itu mungkin di luar pengetahuan suami, dia membeli ini nggak ada kewajiban. Lalu diambil harta peninggalan si istri tadi. Diambil harta peninggalan suami tadi. Maka istri tidak punya kewajiban membayarkan hutang suami yang sudah meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, berapa nih yang peninggalannya, warisannya? Jangan dulu bagikan warisannya, hitung dulu. Bayarkan hutang-hutangnya lebih dahulu. Lalu kalau ada lebih, baru dibagikan untuk ahli waris. Istri, jika suami punya anak, mendapatkan
1/8. Kalau suami nggak punya anak, istri mendapatkan 1/4. Suami kalau istrinya punya anak mendapatkan 1/4. Kalau nggak punya anak mendapatkan setengah. Nah itu ya aturannya. Jadi selama nikah maka putus setelah pernikahan, tidak ada lagi kewajiban yang lainnya antara suami dengan istri. Sekalipun janji yang pernah diucapkan bahwa dulu nanti kalau salah satu meninggal dunia lebih awal dia tidak akan menikah dengan yang lain, itu tidak ada. Ibu silahkan boleh menikah dengan yang lain, bapak juga boleh menikah dengan yang lain. Itu janji yang ghair mu'tabar menurut para ulama al-fiqh. Demikian wallahu a'lam. Oke, ada lagi sebelum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas waktunya. Pertama yang ingin saya tanyakan adalah seandainya ketika istri bercerai dari suaminya dan dia tidak membawa anak atau tidak memiliki anak dengan suami sebelumnya ini, dan dia sudah habis masa idahnya, sudah diberikan nafkah idah dan nafkah mut'ah, misalkan begitu cerainya ya, apakah dia masih mempunyai hak untuk mendapatkan nafkah dari mantan suaminya? Itu yang pertama Ustaz. Yang kedua mengenai warisan. Jadi ketika seorang wanita bercerai dari seorang laki-laki, tapi ketika masih bersama itu mereka memiliki harta bersama dari hasil usaha bersama aja gitu Ustaz ya. Apakah suami bekerja gitu ya. Kemudian bercerai, apakah mantan istri masih berhak memiliki hak waris terhadap harta mantan suaminya juga Ustaz? Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Terima kasih, bahkan bagus sekali lagi. Hak seorang istri ketika sudah, kalau misalnya terjadi perceraian, ibu-ibu mendapatkan beberapa hak yang berkaitan dengan harta. 1, mas kawin yang belum lunas. Dia ketika menikah mas kawinnya belum lunas, cerai, maka wajib kami membayarkan mas kawin. Jadi istri punya nuntut, Pak, 1, mas kawin bapak masih punya hutang 1 juta lagi membayar, 1. Yang kedua, nafkah idah. Selama ibu masa idah dianggap sebagai istri hukman, secara hukum. Maka bapak punya kewajiban menafkahi selama masa idah itu. Lengkap full. Makannya, pakaiannya, tempat tinggal. Loh kok kenapa demikian? Karena istri nggak boleh menerima pinangan, nggak boleh kemana di sana. Dan kalau bapak selama masa idah kembali kepada istri tadi, mantan istri tadi, boleh langsung tanpa akad nikah lain. Cukup bilang, Pak, Ma, saya mau rujuk ke mama. Ada 2 saksi saja. Gak usah nikah lagi, mas kawin enggak. Kalau dalam masa idah. Maka oleh karena itu, karena dalam masa idah ini dianggap istri secara hukumnya seperti istri, maka yang kedua, bapak punya kewajiban menafkahi seorang istri yang diceraikan tadi selama masa idahnya. 2. Yang ketiga, istri punya hak mut'ah namanya. Apa mut'ah? Hak harta yang diberikan oleh suami untuk istri yang diceraikan semampu suaminya. Kalau di Mesir gak tanggung-tanggung. Mut'ah ini sebanyak 2 tahun nafkah. Kalau di Mesir. Di satu bulan misalnya 1 juta, kalikan 2 tahun. Untuk menjaga seorang istri. Tapi kalau di Indonesia saya nggak tahu. Biasanya tergantung dengan pengadilan. Tapi kalau kita semampu kita aja. Berapa mut'ah? Itu yang ketiga. Yang keempat. Nah ini yang keempat adalah harta gonogini. Undang-undang Indonesia mengakui namanya harta gonogini. Ini penting. Ibu-ibu punya hak, harus tahu ini. Harus tahu. Jangan sampai ada terjadi perceraian setelah istri ditelantarkan begitu saja. Berdosa besar. Dosa, gak dikasih nafkah, gak dikasih mut'ah, gonogini gak ada. Undang-undang Indonesia mengatur bahwasanya harta yang didapatkan setelah menikah itu menjadi harta bersama. Apa harta bersama? Bukan hanya milik bapak, tapi milik juga ibu, istri. Sekalipun istri gak kerja. Suami yang kerja, beli rumah segala macam. Uang yang didapatkan kapan? Setelah menikah. Itu harta begini. Rumah yang bapak belikan itu di dalamnya ada hak istri. Atau sebaliknya istri yang kerja, suaminya mancing aja. Atau di rumah saja misalnya. Dapat beli segala macam. Maka ibu beli rumah, beli tanah. Jangan lupa. Oh gini, bapak di sana. Berapa? Setengah-setengah di Indonesia. Jadi nanti pas misalnya alhamdulillah cerai. Berapa gonogininya? Hitung. Harta setelah menikahnya kapan? Ya Allah, harta setelah menikahnya dapat 3 miliar.
3 miliar. Berarti ibu istri mendapat berapa? Setengahnya. 1,5 miliar milik istrinya. Kata-kata begitu. Nah itu harta gonogiri. Nah termasuk misal yang kelima, ini yang berkaitan dengan harta. Pas masa iddah, diceraikan masa iddah, suami meninggal dunia. Istri masih berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Sekali lagi, istri diceraikan. Masih masa iddah, suaminya meninggal dunia. Istri mayoritas ulama masih berhak mendapatkan warisan dari suaminya. Kalau suaminya punya anak, baik dia atau dari istri yang lain, istri mendapat 1/8. Tapi dari warisan, bukan dari gonogini. Ini kalau tadi 3 miliar, 1,5 miliar untuk istri gonogini. 1,5 miliar warisan untuk si bapak. Nah, 1/8 dari 1,5 miliar, bukan dari 3 miliar. Dari harta punya si suami. Kalau suami nggak punya anak, istri mendapat berapa? 1/4. Nah, itu hak yang berkaitan dengan ini. Nah, pertanyaan yang kedua, ya cerai apakah warisan? Warisan di sini. Karena warisan itu harus meninggal dulu. Jadi kalau terjadi perceraian, tidak kemudian terjadi hukum warisan, tidak. Warisan itu terjadi kalau salah satunya meninggal dunia. Jadi kalau dia meninggal dunia, bagaimana warisannya? Baru ada warisan. Nah, seandainya dia bercerai saja tidak meninggal dunia. Bercerai, bagaimana warisannya? Tidak ada warisan, tapi yang menyangkut 5 hak tadi, yang berkaitan harta tadi. Nah, kalau seandainya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia, atau istrinya meninggal dunia, baru ada namanya hak waris mewarisi. Dengan ketentuan, suami hanya 2 bagian saja suami. 1/2 atau 1/4. Istri hanya 2 saja. Namanya furud muqaddarahnya. 1/4 dan 1/8. Setengahnya laki-laki. Dan laki-laki 1/2, 1/4. Istri setengahnya dari laki-laki, setengahnya dari suami. Berarti 1/4 dan setengahnya dari setengah. 1/8 setengahnya dari 1/4. Jadi bagian suami 1/2 dan 1/4. Bagian istri 1/4 dan 1/8. Kapan suami mendapatkan 1/2 dari harta istri kalau istrinya gak punya anak? Baik anak dari dia atau anak dari suami yang lain. Suami mendapat 1/4 kalau istrinya punya anak. Baik dari dia atau dari anak-anak yang lain. Istri mendapatkan 1/4 kalau suami gak punya anak. Baik dari dia atau dari anak istri yang lain. Istri mendapat 1/8 kalau suami punya anak. Baik dari dia atau dari istri-istri yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Jelas Ustaz. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, kita minta doa sama Ustaz. Keistiqomahan kita semua dan menghadiri kajian duha. Silakan Ustaz. Barakallahu fiik. Bapak Ibu Nadia, marilah kita sama-sama berdoa Allah SWT. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita pada kesempatan pagi ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wal jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib mujibu da'awat ya qadiyal hajat. اللهم اغفر لنا وانت خير الغافرين وارحمنا وانت خير الراحمين وعافنا واعف عنا وانت خير العافين وارزقنا وانت خير الرازقين وافضل علينا وانت خير المفضلين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم بارك لنا في أولادنا. اللهم بارك لنا في أسرتنا. اللهم بارك لنا في عمرنا. اللهم بارك لنا في زواجنا. اللهم بارك لنا في سائر أحوالنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك يا الله يا رب العالمين. لا تدعنا في هذا المقام ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا ميتا الا رحمته ولا هما الا فرجته ولا طالب علم الا وفقته ولا متزوجا الا باركته ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره الا قضيته ويسرته يا الله يا رب العالمين.
Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon padamu ya Allah, jadikanlah keluarga kami yang keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah wabarakah. Ya Allah, satukan hati kami dalam kebaikan, dalam ridhamu ya Allah. Apapun masalah, kesulitan yang kami hadapi dalam pernikahan kami, semoga Engkau senantiasa membimbing kami dalam agamamu, dalam ridhamu, dan tetap langgeng dalam pernikahan suci ini ya Allah ya Alamin. Dan berikanlah kemudahan dan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kami hadapi. Ya Allah, berkahilah berkahilah pernikahan kami, berkahilah putra putri kami, berkahilah hidup kehidupan kami, berkahilah harta kami, berkahilah putra putri kami ya Allah ya Alamin. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang saleh dan salihat. Jadikanlah pasangan kami sebagai pasangan yang saleh dan salihat. Jadikanlah putra putri kami putra putri yang saleh dan salihat ya Allah ya Allah ya Allah ya Alamin. Jika di antara kami ada yang sedang masalah dengan keluarganya, dengan pasangannya ya Allah, mudah-mudahan Kau lembutkan hati keduanya. Satukan kembali, damaikan kembali ya Allah dalam kumpulan sakinah, mawaddah warahmah ya karim ya rabbal alamin. Jika di antara kami ada yang sedang benci atau hal-hal yang lainnya dalam hati Allah, singkirkan dan hilangkan kebenciannya, hilangkan dendamnya, hilangkan hal-hal yang tidak baiknya. Satukan kami ya Allah, kuatkan dan ikatkan dan rekatkan hubungan kami, khususnya hubungan dengan keluarga kami ya Allah ya rabbal alamin, dengan pasangan kami, dengan putri-putri kami ya Allah, sehingga kami orang-orang berbahagia di dunia ini, di alam barzah dan di alam akhirat kelak ya Rabbal Alamin. Ya Allah, sebagaimana Engkau menyatukan kami dan keluarga kami di dunia, satukanlah kami ya Allah di surga-Mu kelak ya Karim ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.